Budgetnya berapa Mbak? Berapa? Tidak mesti ya Mas. Naik turun. Rata-rata berapa? Rata-rata di sebulannya 8. 1 jam 100, 1,5 jam 140, 2 jam 180. Kurang keren kurang gitu keren ya. gitu loh. Apa iya? loh Mek? Tukang laundry. Kayak gitu kayak apa pekerjaannya Mek? Mek antar jemput anaknya, enggak punya skill gitu. Ketika mendapatkan penghasilan sendiri, rasa lebih superior dari suami Mbak Fitria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grogi terus terang karena dihadapkan oleh dua orang ibu rumah tangga yang independen banget. Mungkin penghasilan saya lebih sedikit daripada sampean berdua ini. Mbak, kan kita boleh kenalan dulu. Kita kan mungkin belum kenal. Mbak Vinda ya, betul ya? Iya. Mbak Vinda sama Mbak Fitria. Iya betul. Siap. Mbak, dulu ceritanya gimana kok bisa sampai menjadi seorang independent woman? Saya bilangnya independent woman aja ya supaya lebih universal ya. Oke, gimana? Dari Mbak Vinda dulu deh. Iya Mbak Vina. Awalnya ketika pandemi Mas, itu kan sudah lumayan lama di rumah aja. Oke. Nah, terus tiap hari itu berpikir aku tuh harus ngapain ya, kan bosan. Selain bosan kalau dari lulus sekolah kan kita udah terbiasa punya penghasilan ya Mas. Habis gitu ketika pandemi tiba-tiba tidak ada penghasilan dan tidak ada kegiatan. Akhirnya suatu ketika tuh di rumah itu kan biasanya ada pelanggan pijit, ada langganan saya pijit. Ya. Terus beliaunya itu sudah sepuh, sudah purna tugas. Jadi kan terus tiba-tiba kok saya berpikir, nyapo kok nggak aku aja jadi tukang pijat gitu. Nah dari situ mulainya. Oke. Ini bestie juga sama Mbak Fitria. Iya lumayan lama kenal. Oh, kenal di mana? Dulu kerja di tempat yang sama Mas. Di mana, Mbak? Ada produsen gamis. Oh, yang bangkrut itu ya? Diperjelas. Tapi bukan bangkrut sebenarnya. Kolaps ya. Iya, kenal lama berarti. Iya. Oh, sejak bekerja di situ atau sebelumnya sudah kenal? Sejak bekerja di situ. Oh, dulu sebagai apa sih? Saya di sana sebagai finance. Mbak Vinda Admin. Iya, admin produksi. Oh, di sini kok kayak asing gitu ya? kayak berjarak gitu. Biasanya tuh gosip bareng. Jaim. profesional. Jaim nih. Aduh, ya ampun. Dan dari apa ya? Lebih sopannya memang dibilang pijat atau terapis? Oh ya biasanya sebutan kerennya terapis Mas. Tapi saya juga enggak masalah disebut tukang pijat. Oh gitu? Karena ya memang itu profesi saya. Memang basicnya atau niat jadi tukang pijat? Oh enggak. Kepikiran aja enggak ada Mas. Aja nom-noman jadi tukang pijat kan enggak keren ya sebenarnya. Banget. Banget malah. Digunakan deh. Tapi ternyata enjoy sih sampai saat ini enjoy. Oke. Berapa lama sudah profesinya? Ini jalan 5 tahun. Ya lah, betah berarti. Iya karena ternyata menyenangkan. Gara-gara apa? Cuannya? Iya. Selain itu juga Mas, waktunya sangat fleksibel sekali. Gitu. Oke. Sama juga, Mbak Fitri tukang pijat juga? Bukan. Oh yes, oke. Kalau saya buka usaha laundry Mas di rumah. Di rumah? Iya. Oke. Awalnya itu ya cuma iseng, ya enggak iseng sih, coba gitu loh. Kan ada suami saya kan tukang servis mesin cuci, AC gitu kan. Yeah. Terus kok dimanfaatkan bisa mesin cucinya, Oh, coba dimanfaatkan. diberdayakan daripada nganggur. Terus kan biasa
apa biasa kerja toh, terus itu pas sama ya Mbak kita pas Iya. pandemi itu terus kita keluar terus kok di rumah kok biasa nih ada kegiatan nggak ada. Terus akhirnya ya itu punya inisiatif buka laundry Oke, itu. oke. Artinya sebelum sudah bekerja, setelah keluar kerja dari salah satu produk fashion itu, Iya. baru mendirikan usaha. Iya. Oke, siap. Laundry langsung ya, Mbak? Iya, langsung laundry. Itu aja usahanya. Kalau dulu awalnya ya, tapi sekarang sama supplier MBG Mas. Wih, berapa dapur, Mbak? Masih 4. Masih ya, bahasane. Masih 4. Apa ngasih apa? Ayam sama soya. Susu soya itu loh. Oh, berapa banyak? Kalau soya itu satu dapur sebulan 2 kali. Satu dapur itu kalau ayam itu semintae kadang ya 3 hari sekali, kadang 2 hari semintae dapurnya. Soya sebulan 2 kali. 2 kali. Iya, satu dapur itu. Oh, berartinya anu ya? Variasinya Iya, menu buat, ya. variasi Buat variasinya menu, menu. iya. Oke. Banyak juga nih cuannya kayaknya. 4 dapur loh, Mbak. Dapur. Iya ya. Peng. Kali. Iya kan? Kan minder aku, Mbak. Alah. Aja minder. Iya, gajinya host podcast gini ndak seberapa. Oke, senang menjalani aktivitas itu, Mbak. Ya senang soalnya bisa nyambi sama antar jemput anak saya Oh ya? sekolah ya. Kan bisa fleksibel Mas. Oke. Bisa sama nyambi di rumah, pekerjaan di rumah. Anak berapa, Mbak? Anak 1, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya ampun. Masih Usia? Usia 9 tahun. 9 Iya, tahun. Oh, mau 9 ya. udah gede, Mbak ya. Iya. Siap. Nggak ada resisten, Mbak ya, dari suami ketika menjalani usaha kira-kira. Iya, pokoknya selama masih bisa membagi waktu enggak apa-apa gitu suami saya bilang. Begitu. Iya, masih bisa. Oh ya Mbak ya masih bisa. Iya. Bisa membagi waktu enggak apa-apa lek kamu mampu gitu. Peran istri tidak tertinggalkan. Insya Allah tidak. Siap, inspiratif. Mbak Vinda juga begitukah? Iya Mas, malah saya sangat sangat fleksibel, lebih fleksibel lagi. Maksudnya kan saya sehari itu cuma ambil 1 pelanggan. Oh. Kadang-kadang kalau agak dipaksa bisa 2. Jadi misal pagi jam 9 sampai 11 selebihnya ya sudah di rumah. Sangat fleksibel, makanya saya enjoy. Oke. Berapa sekali treatment? Kak, per jamnya 100 Mas. Oh, 1 jam oke. 100, 1,5 jam 140, 2 jam 180. Ya lumayan. Gantian nih apa gimana? Oh jadi tukang pijat. Iya, kita alih profesi jadi tukang pijat aja deh. Segitu per jamnya. Kalau di kota kecil lumayan besar itu, Mbak. Cukup. Iya lumayan besar. Iya. Iya. Udah bisa ngapain aja, Mbak? Dari profesi itu udah dapat apa aja juga? Oh kebetulan saya enggak terlalu suka beli Mas. Jadi saya lebih senang lihat duit sih. Lebih ke nyiapin tabungan kalau nanti suatu saat perlu apa gitu ada gitu. Perlu Bisa jajan terutama. Suka jajan. perlu rumah ada. Perlu mobil Ada, amin. Perlu tanah ada gitu. Harapannya gitu. Iya. Ya Allah, kok bisa itu? Bahkan saya bisa sampai ngumrohin keluarga. Semoga. Belum sih, sementara belum. Oke. Dipakai apa, Mbak, biasanya uangnya? Sebagai ibu rumah tangga kan juga dinafkahi nih. Iya. Dibuat apa uangnya biasanya? Atau uang istri ya uang istri, uang suami juga uang suami, uang istri juga uang suami atau bagaimana? Lebih ke dipakai jajan loh Mas.
suka jajan, Jajan. kuliner gitu, beli makan, beli jajan gitu aja sih. Oke. Kalau belanja lainnya ndak terlalu. Belanja-belanja gamis, hijab, pakaian. Alhamdulillah sekarang misal pengen apa gitu kan jadi bisa beli sendiri. Kalau dulu kan harus nabung dulu gitu. Iya. Karena Tapi suami masih tetap menafkahi. masih dong. Kan tugasnya. Oh, iya. Saya kira wes udah kamu cari uang sendiri. Wah. masih alhamdulillah. Wah, double nih pendapatannya ya. Amin. Iya. Minder nggak mbak suami mbak? Katanya Kok kan enggak suami. pernah tanya Thomas? Oh gitu. Enggak pernah tanya. Nanti coba tak tanyain. Ya boleh ya tanyain ya. Yang saya tahu profilnya suami Mbak Vinda ini kan pengajar. Iya. Yang dulu juga masih honorer. Iya. Terus tiba-tiba Mbak Vinda inisiatif untuk menjadi terapis yang ternyata penghasilannya lebih banyak. Honorer kan enggak banyak mbak ya. Iya. Mengenaskan mbak. Iya, Mas, aku bilang sambatan. Tapi mungkin lebih ke berkahnya kali ya. Apa yang dirasakan mbak? Tentang Keberkahan yang dirasakan dari meskipun secara pendapatan tidak banyak dari suami, tapi bentuk tanggung jawabnya tetap menafkahi dengan segala kekurangannya. iya. Apa yang Mbak Vinda rasakan dari mungkin pasca merasakan itu, atau keberkahan apa yang secara material dirasakan? Tentang keberkahan ini Mas, kalau orang lihat saya tuh katanya alhamdulillah hidupnya penak. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah semuanya sehat. Suami sehat, saya sehat, rukun gitu mungkin bagian dari berkahnya kali ya. Ya, seperti itu. Mbak Fitria juga Iya mas. gimana? Ya orang itu lihat penak yo kamu di rumah ya wis bisa dapat uang gitu paling. Terus ya alhamdulillah ya rukun sama suami sama keluarga anak sehat sama Penting itu. sehat itu wis alhamdulillah. Iya, suami tetap menafkahi juga. Iya. Asik. Tetap masuk itu. Pernah nggak berpikiran perspektif bahasanya ketika mendapatkan penghasilan sendiri merasa lebih superior dari suami Mbak Fitria? Kalau enggak sih mas. Enggak ya? Enggak iya. Ya tetap kodratnya kan tetap wanita kan ya tetap harus dibawahi suami ya mas. Gitu ya. Iya. Nggak pernah gara-gara cekcok rumah tangga gara-gara nafkah gitu, keuangan? Enggak sih, alhamdulillah sejauh ini. Masya Jangan Allah. sampai. Jangan sampai. Ya. Kalau Mbak Vinda, pandangan Mbak Vinda sebagai istri yang bisa menafkahi atau punya penghasilan sendiri, pandangannya Mbak Vinda bagaimana di tengah keluarga yang mungkin juga perannya masih ada suami yang bisa menafkahi? Saya ini Mas berusaha menempatkan diri saya tuh tetap di bawah suami gitu loh, maksudnya walaupun saya istilahnya apa-apa bisa beli sendiri ya, tapi itu saya kalau mau beli sesuatu tuh izin dulu Mas. Oh ya. Aku boleh beli ini enggak gitu. Aku beli ini gimana, boleh enggak gitu. Terus juga kalau mau kemana-mana juga tetap bilang. Aku kesini, aku ikut ibu kesini boleh enggak gitu. Tetap gitu. Biar suami tuh apa ya Mas, istilahnya tetap dia merasa sebagai Tetap kepala di rumah itu, tetap dihargai gitu. Aku tetap seperti itu. Oke. Berat nggak sih Mbak menjalani itu? Pernah nggak tiba-tiba setan bisiki, wong gue lo kamu itu lo penghasilanmu lebih banyak, superior lah gitu. Nggak pernah sama sekali. Tiba-tiba setan bisiki gitu? Kadang tuh kepikiran lebih ke anu Mas.
nanti kalau tua gimana, kan ndak ada dana pensiun gitu kan, kan ndak dapat pensiun gitu, makanya saya sekarang lebih senang ke nabung sih. Karena diriku menyadari kita berdua bukan pegawai, ndak dapat pensiun, jadi ya harus rajin nabung. Itu aja sih. Nabungnya dalam bentuk apa? Sementara masih dalam bentuk uang. Oh, Soalnya Mas masih tinggi mau beli. Nunggu turunnya ternyata enggak turun-turun. Malah naik. Naik terus. orang daerah itu biasanya nabungnya kan tanah, sawah gitu. Belum sebanyak itu. Nominalnya belum bisa untuk dibelikan itu. Oke. Mbak Fitria, pernah merasa capek juga nggak? Mungkin dari sisi istri, apalagi anak juga masih kecil disuruh nganter gitu. Adakah rasa capek tiba-tiba terus? Karena gini Mbak, saya tuh meyakini bahwasanya setan itu ketika tidak bisa menggoda suami, tidak bisa menggoda laki-laki, godanya itu biasanya dari istri gitu. Pernah nggak minimal bisi awak kamu itu udah superior, wah, harusnya bisa lebih superior gitu. Iya, yo pernah Mas. Pernah. Pastinya yo pernah nggih, pernah. Tapi ya tetap diduk nih diunggah nih, tetap mikir ya lek ndak begini kok apa jenenge. Nanti ya pokok intinya jalannya begini ya wis dijalani aja gitu. Tetap di napa legowo lah diunggah uduk nih ngoten tetepan. Ngunggah nguduk ini maksudnya piye, Mbak? Apa Mbak bahasanya? Mikul dur mendem ngono. Kadang mikir, kadang ya Kadang slow. nggih. Oke, tapi pernah capek juga ya? Iya, pernah Mas. Biasanya ngapain, Mbak? Kalau udah Kalau di capek titik ya wis dolan Mas. Main kemana gitu. ya sesederhana itu ya. Bareng suami. Ya kalau suami repot ya sendiri Mas, tapi izin tetepan. Aku mau ke sana. Enggak rewel ya. Enggak rewel. Enak banget ya, Masya Allah. Enggak rewel. Mbak Fitri, saya tuh sebenarnya pengen punya gambaran aktivitas usaha laundry yang Mbak Fitria jalankan sekaligus supplier ya di dapur MBG itu aktivitas usahanya tuh ngapain sih, dari hulu hilirnya tuh kayak apa? Kalau saya pagi itu kan ke laundry dulu Mas, buka laundry. Nanti kalau yang jaga udah datang kadang tak tinggal itu antar ke supplier itu. Nanti pokok kalau laundry wis ada yang jaga kena di pasaran gitu saya keluar ngurusi yang MBG itu. Oke. Profitnya berapa Mbak? Berapa? Tidak mesti ya Mas. Naik turun. Rata-rata berapa? Rata-rata di sebulannya 8. Wih, kebersih kalau laundry itu belum, masih kotor. Laundry saja itu. Keren. Kalau MBG-nya? Kalau MBG-nya ini masih jalan baru kok, belum. Kok berani Mbak support MBG? Mas, suami yang support. Suami saya kan ikut itu kayak bangun instalasi kompornya di MBG itu. Terus dia tanya-tanya, udah dapat supplier apa belum, terus dimasukin akhirnya sama suami saya. Kan bayarnya lancar? Di tempo. Kalau soya itu langsung, kalau ayam di tempo 1 minggu. Tapi pasti dibayar ya? Iya, masih lancar ini Mas. Di tengah isu-isu berkeliaran gitu nggak takut tuh Mbak tiba-tiba? Iya takut sebenarnya. Mbak, model bisnis yang Mbak Fitria jalankan tuh sebenarnya bagaimana? Atau hanya mengalir aja? Kalau saya ya cuma mengalir gitu aja. Gitu aja Iya. ya? Tapi memang orang daerah tuh gitu semua ya Mbak? Nggak tahu, tanpa ilmu, tanpa ngalir aja bikin bisnis, ya jalan gitu. Nggak perlu dihitung-hitung. Nggak perlu dihitung-hitung pakai finance, nggak perlu dihitung-hitung pakai trik marketing yang kayak apa, digitalisasi, meta ads, ROA dan lain sebagainya, CRM dan lain sebagainya, kayaknya juga nggak pernah denger ya kata-kata itu. Itu Mas, lebih ke ndak bisa. Ndak dong. Tidak pernah ikut ya Mbak ada seminar-seminar gitu. Dan nggak dong? Ndak dong. Nggak dijalani? Enggak.
Gitu ya sebenarnya. Ya wes mengalir gitu aja. Nah gimana Mbak Fit? Kalau mungkin dari Mbak Vinda, cara kenal orang supaya order ke Mbak Vinda gimana? Untuk Awalnya dulu Mas, apa endorse di Kacamata Tulungagung. influencer mikro. Iya, Oke. gitu awalnya itu. Tapi lebih ke ini ternyata yang lebih jalan itu dari mulut ke mulut gitu. Oh, pijet di Mbak Yu enak gitu. Gitu. Atau enggak biasanya pelanggan itu bikin story di sosmed itu juga lumayan jalan. Oh. Ya. Oke. Artinya juga pakai media sosial ya? Iya, tetap pakai kalau di usaha saya. Tapi yang penting posting aja, nggak dipikirkan ini posting harus konten yang kayak apa gitu. Iya, tapi untuk sekarang saya sudah enggak pernah posting. Kalau dulu masih rajin. Kalau istilahnya kan karena masih babat ya, jadi harus pegang sosmed. Kalau sekarang jarang banget, Mas. Oke. Alhamdulillah udah jalan. Berarti pelanggannya udah tetap nih? Iya. Udah tetap pelanggan baru juga masih ada sih. Mbak, kenapa nggak ambil Mbak? Pelanggan satu hari 5 gitu? Pengennya cuannya gitu, Mas. Lek cuannya pengen, lek tenaganya enggak pengen. Capek, Mas. Satu itu capek banget. 2 yang capek, kalau 1 enggak. Kalau dibagi misal pagi 1, siang 1, sore 1 kan udah dapet 3 tuh. Kenapa nggak begitu? Masih ada spare waktu untuk istirahat? Itu Mas, lebih ke besok bangun tidur itu capek. Kalau saya loh. Berarti artinya dibatasin tetepan ya? Iya. Karena saya ada prioritas lain sih. Jadi enggak boleh terlalu capek gitu. Tapi capeknya tuh berbanding terus sama cuannya gitu. Iya, ya? benar. Secapek itu Mbak ya? Maksudnya kok nggak sampai 3 kan? Mungkin perspektif laki-laki Mbak ya? Oh masih kuat lah 3 klien dalam satu hari. Gitu nggak kepikiran untuk diambil gitu. 3 kali 3 udah 600.000 kali 30 18 juta. Kalkulator netizen. Kalkulator netizen bekerja. Iya, Mas. Capek yang beneran capek. Mungkin apa karena saya ini ya ndak terlalu rajin olahraga, jadi ya capek. Jangan olahraga Mbak. Nanti Karena digiring olahraga ujung-ujungnya tukang pijet. Ngono suka habis sing olahraga. Apalagi yang fitness kayak gitu kan kasihan. sing kasihan mereka ya. Dan Jawa. Tapi pernah melayani ngasih treatment 3 orang dalam satu hari? Dulu awal-awal ya Mas, lumayan rajin dulu awal-awal. Iya gitu. Terus semakin kesini ya memutuskan untuk ambil 1 atau 2 saja. Mentok Sementara gitu, ndak tahu nanti lek rajin lagi. ya ampun, ada aja. Mbak Fitria, dukanya jadi ibu rumah tangga dan menjadi pelaku usaha itu apa Mbak? Kadang dianggap kurang apa ya? Kurang keren gitu loh. Apa iya? lo mek tukang laundry. Kayak gitu kayak apa pekerjaannya mek? Mek antar jemput anaknya enggak punya skill gitu. Oh pernah gitu Ya juga? pernah Mas. Tetangga-tetangga? Iya. Hidup di daerah Mas. Oh iya. Memang sangat perhatian ya tetangga-tetangga kita itu. Isinya banyak ada di desa Mas. Perhatian. Karena gosip tukang sayur di RT RW sebelah itu ketahuan di RW sebelahnya atau Iya, desa coba sebelahnya. betul Mas, CCTV ini banyak. Kecepatan. Sampai pernah dengar itu tukang laundry Pernah aja. ya. Cuma tukang laundry gitu, tapi ya itu kan buat motivasi Mas. Memang basicnya apa Mbak? Saya tuh Sekolah, pernah sekolah juga. iya sekolah. Oh, Pernah tuh. kuliah maksudnya? Enggak, ya, Maksudnya bukan sekolah itu Ya gitu. pernah Mas. Pelatihan itu Mas, pelatihan laundry itu toh maksudnya. Bukan, yang sekolah kuliah gitu. Oh enggak, saya cuma SMA Mas. Cuma SMK. Mbak Vinda juga? Kayaknya
Masih SMA. Tunggu dulu. Saya penasaran kok diem tiba-tiba. Ke Mbak Vinda dulu deh. Masih SMA ndak punya skill gitu kan. Pernah dengar sampai ke telinga? Iya, pernah. Oh. Sampai. Gimana ya itu ya? Karena kayaknya udah jadi culture dan budayanya ya. Mau dibagaimanakan juga bingung kita ya. Pernah ndak ngonter gitu tiba-tiba? Terus nyapo gitu. Terus kenapa gitu? Saya yes, diem ya Mas. Tapi kan buat motivasi toh. Balas dendam terbaik itu menjadi yang lebih baik. Gitu. Asik. Bisa aja. Amin. Amin. Dibuktikan dengan aktivitas usaha lah ya. Iya. Oke. Ada lagi yang menjadi dukanya. Saya bilang dukanya ya, Mbak ya. Biar nggak biar nggak dilihat suka-sukanya aja gitu. Oh iya. Itu sih masing Menyayat hati. iya. Menyayat hati. Lainnya ya wis ndak terlalu dipikir. Iya ya. Gitu. Kalau Mbak Vinda dukanya apa? Dukanya apa ya? Dukanya Mas, kalau kan saya tukang pijet ya Mas. Dukanya itu kalau ndak di sumet nih kipas angin Mas atau AC gitu, aduh sumuk banget itu saya kurang nyaman sama diri saya kalau sumuk gitu. Sumuk itu gerah lah ya. Gerah. Ini yang banyak yang lihat kok podcastnya bahasa Jawa gitu. Maaf. Enggak apa-apa. Bisa ditranslate lah nanti Ya ya. Allah sumuk. Pernah ngelayani laki-laki? Tidak Mas, hanya perempuan dewasa dan anak-anak. Perempuan dewasa dan anak-anak. Iya. Semuanya pelanggannya perempuan semua ya Mbak ya? Iya, kalau anak-anak bisa cowok juga, tapi kalau udah SMP saya enggak sih, anak-anak. Tetap menjaga itu Mbak ya? Insya Allah. Dukanya sebenarnya cuma AC aja. Iya sih itu sejauh ini enggak ada ini, saya sangat enjoy Mas dengan Gitu. usaha saya ini. Enggak gitu loh, saya melihatnya Enggak ada dukanya. di info sama teman itu Iya. katanya termasuk sarjana sampean Mbak. Kok tua? Kok tahu? Iya Mas. Dan jurusannya enggak nyambung sama sekali. Jurusan mana? Tulungagung Trenggalek? Trayek. Trayek itu. Jurusannya apa? Hukum. Jurusannya enggak nyambung. Sama. Pernah kuliah di Fakultas Hukum juga? Iya. Di Malang? Di mana? Iya, ada di Malang. Malang tuh pasti template lah. Kalau Brawijaya, UMM. Enggak tahu pasti kampusnya Merdeka? ya. Iya, bukan. Mana tuh? Widya Gama di Blimbing. Ya tahu lah. Tahu. Ya ampun, pernah Ya, kuliah. jadi anak hukum yang nyasar jadi terapis, jadi tukang pijet. Aduh, perjalanannya ada aja. Kenapa Mbak? Kok kepikiran gitu loh? Mungkin beda sama orang-orang kota Mbak ya, dimana orang desa, orang daerah itu kalau ada satu orang yang sekolah gitu, apalagi sekolah hukum tuh pasti kan dilihat banget, kayak dibanggakan apalagi sama orang tua sekolah fakultas hukum. Iya. Bayangannya, wah tadi pengacara, jadi hakim, notaris gitu. Ini tukang pijet tuh Mbak. Nggak nyambung. Banget. Dulu ini Mas, awal-awal saya mulai itu, orang tua suami gitu ini kayak nggak percaya gitu. Saya terus kok ujuk-ujuk ya langsung terjun di ini, mikirnya tuh ndak lama Mas, makanya ndak kayak usaha-usaha yang sebelumnya dipikir aja ya. Ini tuh ndak terlalu lama. Langsung ini kok pengen, terus beberapa hari setelahnya langsung posting gitu. Udah secepat itu. Keputusannya berapa hari itu? Langsung.
Oh iya, 1 hari. Langsung itu terus menyiapkan itu kurang lebih 1 minggu langsung terjun cepet mas. Memang sudah basicnya sudah ada. Oh sebelumnya ini cuman otodidak aja sebelumnya ya. Setelah itu 1 bulan atau berapa minggu berjalan itu saya ini cari surat izin di dinas kesehatan. Namanya STPT itu harus diperbarui setiap 2 tahun sekali itu saya udah punya itu. Terus kemudian izin berusaha saya udah punya. Wih. Itu lengkap. Ya, karena fakultas hukum ya semua Harus ini legalitas ya. harus dipenuhi dulu ya. Iya, ibaratnya kalau kita berkendara sudah punya SIM-nya gitu. Jadi insya Allah aman. Ya ampun. Berarti satu hari langsung diputusin jadi terapis. Pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan nggak, Mbak? Apa ya mas? Bukan tidak menyenangkan tapi lebih ke sedikit ada takutnya itu ketika ada orang baru yang WA. Kita kan tidak tahu itu laki-laki atau perempuan, niatnya baik atau tidak. Itu ketika lokasinya di hotel atau kos-kosan. Pernah gitu. Saya cross check namanya di sosial media kok ndak nemu gitu misalkan. Nah itu baru ada rasa takut ada. Itu biasanya saya share log ke WA suami. Share log ke WA suami, saya berangkat jam segini sampai jam segini. Nanti kalau jam segini saya ndak WA, itu udah jaga-jaga. Tapi alhamdulillah sejauh ini alhamdulillah aman. Oh tapi pernah mendapatkan yang begitu? Yang ndak aman gitu ndak pernah ya? Oh alhamdulillah ndak pernah. Cuman itu aja firasat di awal kok ada sedikit takutnya itu ada buat jaga-jaga. Berarti pengalaman terapisnya sebagai tukang pijet itu berangkatnya dari mijetin suami terus tiba-tiba jadi profesi gitu? Lebih ke iya mungkin ya. Sebenarnya waktu mijitin suami itu 5 menit aja udah capek mas. Oh gitu? Kalau kita bukan tukang pijit ya, itu 5 menit aja rasanya udah capek. Coba jenengan pijet si istrinya nanti capek. Soalnya nggak dapat. Iya. Apa ya itu ya? Oh iya, gara-gara nggak dibayar ya? Mungkin ya. Ya ampunin. Aduh. Itu sih dukanya sejauh ini. Usia berapa tuh sekarang maaf? 91 itu berapa? Enggak, saya santai ya mas. Enggak baper. 91 itu berapa? 34. 34 iya. ya? 34 mas. Enggak pengen, mau 34 tuh kan masih bisa tuh daftar ASN. Oh iya, kadang-kadang ada sekeliling itu menyuruh daftar. Tapi ini mas, ya kemarin pernah daftar. Tapi dapat peringkat 2 yang diambil cuma 1. Alhamdulillah. Oke. Masih banyak bisikan untuk pengen daftar. Ini kan tahun terakhir nih, 34 iya. tuh. Oh terakhir ini ya 34 ya? 35. Oh 35, iya. Nggak pengen? Sementara kok belum ya mas? Seenak itu mbak ya jadi tukang pijat? Iya enak banget. Enjoy. Waktunya fleksibel, ibaratnya kerja kalau bisa pagi aja ya bisa. Dan ya dapatnya lumayan gitu. Iya. Dan walaupun ada tempat spa atau home care lain gitu, alhamdulillah ya saya tetap ada pelanggannya tetap ada. Oh, kayak brand-brand besar yang baru masuk di Tulungagung gitu, masih ada juga pelanggannya. Iya, alhamdulillah enggak mempengaruhi omset saya, Mas. Wih, iya. Itu alhamdulillah ya, karena mungkin ini ya, Mas. Kalau kita lihat sensus ya, jumlah penduduk yang wanita di Tulungagung ini dengan ibaratnya target saya sebulan yang cuma 25 orang itu kan sangat jauh. Jadi alhamdulillah ya masih jalan aja. Ndak terpengaruh, ndak terganggu, omsetnya ya ndak menurun, alhamdulillah tetap. By data juga ya. Iya. 1 bulan 25 iya, orang. saya lihat wanita dewasa di Tulungagung itu ada berapa? Gitu saya lihat, Mas. Pas wong paling. Dan saya butuhnya cuman 25 sampai 30 itu rasanya masih sangat oke lah usaha ini. Gitu.
kita pindah jadi tukang pijet aja ya. Itu Mas Saik tuh pantes itu Mas. Mas Saik tuh Kenapa? pantes. Karena Roso. Iya, karena secara fisik kuat, besar, terus satu pijetan gini tuh udah rasanya. Udah berasa. Saya soalnya pernah saya dibantu sama Mas Saik tuh. Masya Allah. Ih. Iya, Mas Saik. Banyak suami pelanggan itu yang tanya, Mbak ndak punya kenalan terapis pijet cowok toh gitu. Cocok berarti. Jadi timnya jenengan Mbak Nina nih Mas Saik ini nanti. Oh, kalau laki-laki ke Mas ini gitu ya. Mau enggak Mas? Sing penting cuan. Nggih. Oke. Mbak kalau Mbak Fitri dari aktivitas usaha laundry terus sama supplier MBG dapur MBG Mbak ya. Cuannya lebih banyak mana sama suami Mbak? Kalau yang supplier itu kan join sama suami Mas soalnya. Kalau saya pure di laundry saja. Oh sebenarnya gitu ya? Iya. Ada peran suami Iya ternyata ya. di MBG. Uangnya berbarengan berarti ya? Iya. Uang bersama. Uang bersama. Bukan bersama Mas, punya dia aja. kita statusnya bersama. Iya. Mbak, saya melihat jenengan berdua itu juga luar biasa ketika stereotip orang perempuan apalagi yang ketika punya penghasilan itu pasti minimal menganggap sedikit rendah oleh suami. Dan ternyata memang pendapatan suami lebih rendah daripada aktivitas usaha ini jenengan. Selama ini sebenarnya apa yang Mbak Fitria bangun sih sebenarnya dari sisi value, dari sisi nilai-nilai yang mungkin melekat di Mbak Fitria? Kalau saya itu awalnya dulu karena ingin membantu suami Mas. Ingin bantu cari uang gitu loh buat kebutuhan keluarga gitu. Tapi kurang? Iya, kurang. Tapi semakin kesini kok seneng sama kegiatan cari uang, seneng gitu. Nah kalau tahu kurang kok berani nikah waktu Iya, enggak tahu. Dulu bucin. Ampun. Sing mau ya mek kuwi. Sing mau ya mek kuwi timbangane kok ndak nikah. Sebelum usaha dinafkahi berapa kalau boleh tahu? Mungkin sensitif, boleh dijawab boleh enggak? Ya paling dulu itu masih UMR Mas. Wow, ya tinggi Mbak Ya, nafkah tapi UMR. tanggungannya banyak Mas, kan masih menanggung. Apa aja? Nanggung orang tua toh Mas, masih. Oke. Masih ngasih orang tua, adiknya kan masih kuliah juga. Itu ngedom. akhirnya saya ya memutuskan untuk ya tak bantu buat kebutuhan kita nanti dipikir bareng-bareng gitu. Wih, baik banget ya. Kebutuhannya apa? Selain rumah tangga apa, Mbak? Kebutuhannya selain rumah tangga apa? Orang tua? Iya, orang tua. Terus sama adiknya kuliah itu. Adiknya Mbak masih, Fitri? bukan adiknya suami saya itu kan kuliah juga. Difasilitasi pendanaan Iya, kuliahnya. untuk bayar UKT itu loh Mas. Itu yang bayarin nanti suami saya. Oke. Kuliah di mana, Mbak? Di UIN. Oh, iya di sini. Iya. UKT kan enggak murah tuh. Iya, 2-3 beberapa Masih dapatnya. murah. Saya Iya. kira kalau di Enggak sampai Mas. di angka di 8 sampai 10 itu per 6 bulan. 2-3. Merasa berat enggak sih, Mbak? Ya awalnya ya gitu Mas, tapi sekarang ya biasa. Ya sudah ya. Sumber cuannya lebih banyak gitu ya. Iya. Oke. Quality time-nya bareng suami ketika punya usaha terganggu enggak bareng keluarga? Kadang hari Minggu itu ya tetap ditinggal kerja Mas. Jadi ya jarang quality time. Enak usaha ya karena ada cuannya ya. Mbak jenengan berdua ini kan juga temen ya. Iya. Kalau di on cam gini enggak sama sekali enggak ada gregetnya gitu. Biasanya kalau di off cam tuh gosipnya apa? Mau yang diobrolin apa? Biasanya Mbak Fitri? Apa ya Mbak tentang skincare Mas. Diapakan skincare-nya? Enggak ada yang cocok ya Mbak.
Oh gitu. Piye to Mbak, apa to iki? Gitu temanya. Kok ndak nemplek. Muka kok ndak nemplek. Yang sering diobrolin justru skincare ya. Bukan lika-liku ibu, lika-liku istri yang aduh kok abot men gitu, berat men. Soalnya Mbak Fitri ndak punya lika-liku, Mas. Ya punya makan. Malah aku Punya. Punya apa? Kalau punya coba. wah lagi. Rahasia, Mak. Waduh. Ampun. Mbak Fitri itu yang susah banget untuk dipancing ya. Harus off cam dulu baru Tanya saya aja, Mas. gitu. Aduh. Mbak Vinda. Pengen jadi terapis sampai kapan, Mbak? Nah, itu dia Mas yang juga saya kadang ini mikir gitu ya. Ada galaunya ada, soalnya kan ini ibaratnya aktivitas fisik ya, sedangkan kita manusia kan semakin tua fisiknya semakin menurun. Betul. Gitu. Jadi ini saya sedang berpikir ikut pelatihan apa lagi gitu kan. Saya alhamdulillah lumayan rajin ikut pelatihan itu. Wow. Jadi ini juga sedang mencari sih, saya ikut pelatihan apa lagi ya enaknya gitu. Apa Mbak pelatihan yang seru banyak banget diikuti? Bukan mendalami ilmu terapisnya mungkin? Ya ada hubungannya dengan terapis Mas Yan tetap. Tapi kayak ada ilmu baru apa nih saya ikut. Ada saya pengen tahu ilmu apa gitu saya ikut gitu. Berarti pijat bayi, body massage gitu-gitu ya? Iya Rata-rata seputar seputar itu. itu. Iya. Pengen nyanyi band-band besar kayak Kayu Putih sama Nakamura gitu. Amin. Pengennya punya gitu atau oke mentok di usia 40 aku udah punya tabungan, aku pengen beralih ke usaha yang secara fisik tidak terlalu effort banget gitu. Sementara ini sih Mas masih tetap di lingkungan terapis gini sih. Cuman nanti mungkin ada tambahan apa gitu. Oh, berarti hire orang gitu ya, mulai hire orang gitu. Pengennya gitu insya Allah. Itu gimana kalau ternyata pelanggannya lari karena yang dipijat tuh yang pengen Mbak Vinda gitu pelanggannya, bukan orang lain. Iya, sempat mikir gitu Mas, tapi ini saya lebih ke mikir aku tuh bisa nggak ya bekerja sama dengan orang lain gitu loh maksudnya. Soalnya ini Mas, jiwa-jiwa karyawan ini, masih jiwa karyawan belum bisa ini. Nanti kalau hire orang gitu diriku ini bisa menjadi leader yang baik nggak gitu mikirnya malahan. Gitu. Oke. Tapi yakin ya? Yakin apa? Kalau ke depan bertumbuh usahanya, tetap di terapis ya? Iya, tetap di terapis. Semoga aja masih bisa sampai panjang. Amin. Amin. Itu dari tadi duyem terus nggak mau komentar apa-apa gitu. Pendengar yang baik. Iya, pendengar yang baik Mbak Fitria itu memang kan. Nah, kesini tuh cuma modal ketawa. Kayak nemani Mbak Vinda. Ya kan, modal ketawa sama nemenin ketawa. Aduh, padahal banyak banget yang perlu dikorek dari Mbak Fitria ini. Cuman jawabannya pasti rahasia. Terus gimana coba bagi orang yang pengen tahu usaha laundry itu gimana, terus sebagai dukanya juga sebagai supplier MBG di tengah isu yang tiba-tiba banyak yang keracunan ini, jangan-jangan juga bersumber dari suppliernya gitu. Sarikan ayamnya. Ya takut tuh Mas sebenarnya, tapi ya dari situ pendapatannya. Selama ya, ini ya ada was-was juga kayak nanti bayarnya juga gimana kan. Saya belum tahu prospeknya ke depan gimana itu. Sebenarnya ya takut, tapi ya dari situ pendapatan. Di tengah isu-isu tiba-tiba dapur tuh beralih ke Iya. sekolah. Tiba-tiba terus tutup, ndak ada anggaran yang masuk itu katanya. Ada toh itu. Aku juga takut sebenarnya. Banyak yang tutup ya beritanya. Tapi enggak pernah sampai kena kejadian yang
keracunan gitu belum pernah ya belum, isu sing. sementara belum, jangan sampai Jangan mas. sampai. Jangan sampai. Nanti yang dituntut siapa aja kira-kira Mbak ya? Dari supplier kah atau dari penanggung jawabnya dapur ya gitu-gitu itu? Kalau awalnya kan nanti penanggung jawab dapur, terus dapur kan nanti mesti ke suppliernya. Tracking gitu ya. Tetap dicari anu. Iya. Lebih enak mana Mbak? Ngurusi bisnis supplier MBG atau laundry? Kalau misalkan diminta memilih satu gitu usaha yang harus bertahan. Yang harus. Loh, kalau semuanya dapat uang ya Yo, enggak apa-apa Mas. Uang Mas. Kita setuju itu Mbak ya. Iya, Tapi tiba-tiba kiamat gitu terus milih salah satu gitu. Itu milih saya yang mana? Kalau sing sekiranya bisa dilihat itu kok laundry tuh Mas. Soalnya kan enggak di masa ke masa itu tetap jalan. Kalau laundry itu kayaknya orang kan tetap yo repot bekerja terus ndak bisa nyuci, kan tetap kayaknya tetap sampai besok itu tetap jalan kayaknya. Profit marginnya berapa sih Mbak? Kan tipis banget tuh, sekilo Iya. kalau di sini 4.000, di kota besar tuh hampir 8.000 sampai 9.000, 10.000. Iya, itu anu Mas, yang banyak itu dari ekspres, bisa ngambil untung banyak itu dari ekspres. Kalau yang reguler memang nipis, tapi kalau reguler itu kan setiap hari banyak tuh Mas. Anu apa kayak ini aku nganter terus dibawain lagi gitu, terus kayak continue gitu. Kalau ekspres itu bisa ngambil laba besar. Dari 8 juta omset itu persentase profitnya berapa Mbak yang didapat? Profitnya mungkin sekitar berapa ya? 30-an Mas. Ya 30%. Ya lumayan lah. Iya. Soalnya kan yang nyuci saya sendiri. Wow. Saya anu di Oke. Siap. di Ini situ. bisnis yang jenengan berdua ini salah satu bisnis yang memanfaatkan orang malas. Iya. Laundry orang malas. Iya. Kalau Mbak Vina mungkin orang capek. Capek, ya. iya. Orang capek. Bukan orang malas ya berarti. Anu Mas, yang malas sayanya. Lah cuma ambil satu. Oh iya. Gitu. Ternyata masih secuan itu ya. Kan persaingnya tuh banyak Mbak. Sebenarnya. Iya. Cuma kita yo pinter-pinter anu Mas, ngatur kayak dikasih promo gitu. Lek di saya kan 5 kali laundry nanti potongan 10.000. Pokok buat promo gitu loh. Ini yang lagi jalan itu. Terus layanan antar jemput juga. Kan ada sing enggak ada layanan antar jemput. Saya ada. Terus itu tak kasih promo yang rajin anu masukin laundry itu. Sekilonya berapa Mbak? Cuci kering setrika. 5.000. Oh 5.000? Iya, di tempat saya 5.000. Berapa hari anu? 3. 3 hari Selesainya selesai? 3 hari ya. Oke. Kalau yang ekspres itu 11.000 selesai sore. Pagi diantar, sore selesai. Yang 2 jam gitu nggak ada? Belum ada. belum bisa. Padahal itu cuannya lebih gede Iya, Mbak. sebenarnya. Kalau bikin 2 jam. Soalnya mesinnya gitu. ya masih terbatas loh Mas. Oh, Mesin gitu. cucinya belum banyak. Itu kan sing banyak mestinya. Yang bisa 2 jam itu. Cuci sendiri ternyata. Mbak. Saya kira kalau ada timnya mungkin Cuci berapa sendiri. kilo sehari nyuci? Sehari bisa sampai setelika aja bisa 50 kok ya Mas. Berarti lebih. Yang nyetelika di tempat saya itu setiap hari itu segitu. 40-50-an. Picis kain. Anu kilo. Kilo. Iya. Wih. 40 kilo. Wah, enggak capek tuh tangannya. Siap. Aduh. Saya kalau laundry mikir Mbak. Karena kayaknya lebih capek setrika, nyuci gitu ya. Pernah anu enggak sih Mbak? Tiba-tiba Bosen. kalau Lelah bosen, gitu ya. Lelah gitu ya pasti itu ya. Ya itu Mas, lek lelah gitu ya wis dolan kemana gitu wis ngeluyur. Wis berkeliaran ngatur. Salah satu resiko pebisnis laundry itu kan biasanya anu Mbak. Kalau capek itu kan pasti Mbak ya. Iya. Tiba-tiba kalau bahasa Indonesianya apa? Katutan tuh. Katutan celana dalam gitu. Oh. Ya, Risih enggak tiba-tiba? ya iya Mas. Tapi ya piye? Ya tetap dicuci Mas. Tapi kalau Tapi ada harganya ada harganya sendiri. Saya kasih biar benda dibaleni Lebih, ngoten mau lebih hati-hati ndak di ndak.
memang netizen tuh senengnya memang bahas seputar omset. Mbak. Iya. Saya itu sebagai interviewer juga bingung. Nanti kalau di spill omsetnya tiba-tiba khawatirnya pasti gini. Tukang pajak. Iya. Tapi kan kita belum belum anu Disuratin itu. Banyak banget yang khawatir seputar itu. Iya, Antara kalau saya jadi host dan jadi di konten gitu, yang kontennya harus mencari narasumber yang bisa jadi pembicara di konten kita, itu selalu tantangannya itu. Pernah juga nggak pernah disamperin gitu, nggak pernah ya Mas, transaksinya. kita kan ini ibaratnya masih butiran debu. Butiran debu. Tapi kalau di Jakarta itu mungkin worth it banget ya Mbak ya, dengan treatment yang kayak gitu. Hanya menerima panggilan ya, Iya, home care. home care aja, Iya. bukan yang orang yang nyamperin Mbak Vinda gitu. Sementara belum, Mas. Kalau home care itu anu, Mas. Kelebihannya kalau misal kita janjian jam 9 pagi gitu ya. Itu kita otomatis kan berangkatnya 8:30 gitu. Jadi kita bisa mulainya jam 9 pagi gitu. Jam 9 tet udah sampai sana udah ready. Kalau kita nunggu pelanggan datang, misal dulu pernah kan Mas awal-awal gitu saya nerima di rumah. Misalnya janjian jam 9 itu datangnya sampai jam 10, setengah 11 gitu. Dan dulu saya masih rajin, jadi untuk jadwal yang kedua tuh saya kan jadi nggak enak. Iya, jadi molor. Jadi sekarang lebih enjoy sementara ini home care saja gitu. Karepe dhewe kalau kata orang Jawa. Seenaknya Mungkin sendiri. ini ya Mas, gawan bayinya itu. Jadi kalau misal ada yang tepat waktu, ada yang molor gitu mungkin ya. Dianggap habit soalnya Mbak di Indonesia tuh molor itu. ya. Ngaret tuh kayak makin dianggap biasa. Di 8 juta itu Mbak, pembagiannya kayak apa? Udah punya pegawai, udah punya mesin yang harus dirawat, Iya. terus omset segitu, operasional dan lain sebagainya. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Soalnya saya kalau servis nggak bayar loh Mas. Kan suami saya bisa. Kelebihannya itu. Iya. Gitu. Pada biaya servis lumayan ya. Biaya servis kan mahal tapi Bisa saya ditekan. nggak ngeluarin buat servis itu. Terus kalau gaji itu saya hitungannya borongan. Maksudnya gimana itu borongan? Oleh-olehan. Bahasanya apa? Contoh. Contohnya itu tukang setrika itu dapat hari ini dapat berapa kilo. Terus saya kalikan. Ya itu sehari berapa dapat berapa itu dari pendapatannya dia nyetrika itu satu hari berapa kilo. Oh berarti pegawainya itu digaji by dia dapat berapa kilo untuk Iya gitu. sekilonya berapa? Sekilonya 1.200 sekarang. 1.200. 1.200. Kalkulator. Mbak, saya khawatir kalau 1.200 menggaji orang 1.200 itu dihujat aja. Iya. Tapi kan kali, faktor kali. 1.200 kali 10 aja masih sudah 12.000. Iya, itu tadi bilangnya 45 sampai 50 kilo kan sehari. Harus 100 kilo untuk dapat Amin. untuk dapat penghasilannya Mbak Vinda sehari. Amin ya Allah. Bukan sehari, sejam. Masya Allah, iya benar. Iya bener. Teka, aduh. Saya dapatnya ya dikit loh. Ngedum ya Mbak. Ngedom. Saya terus terang nggak tega sebenarnya. Apa? Tapi untuk menggaji segitu. Tapi ya mau gimana lagi, orangnya mau mungkin Iya ya. mau. Di Tulungagung loh Mas, di Tulungagung. Itu nanti dia kalau misal repot gitu datangnya siang kok Mas. Nggak pagi, misal ada keperluan ngantar anaknya apa rapat di sekolah anaknya nanti datangnya siang. Oh, fleksibel. Iya, fleksibel. Berarti. Iya, enak ya. Iya, soalnya borongan ya. Jadi Borongan dia kan mau nggak datang jam berapa? terserah. Iya, oke. Terakhir Mbak ya, closing statement sebagai istri yang punya penghasilan lebih daripada suami. Apa yang pengen pesan, mungkin yang pengen Mbak Fitria, Mbak Vinda sampaikan kepada orang yang mungkin di
Jakarta tuh banyak banget Mbak. Istri itu yang penghasilannya lebih banyak dari suami. Oh iya. Jatuhnya pun juga akhirnya divorce dan lain sebagainya. Tapi Mbak Fitria, Mbak Vinda ini memposisikan tetap bisa menjalankan perannya sebagai istri yang baik sesuai tuntunan Kanjeng Nabi yang tentunya pastinya. Apa yang pengen jenengan pesankan Mbak? Untuk istri-istri yang bekerja seperti saya, kalau menurut saya hendaknya harus menempatkan suami itu tetap sebagai kepala keluarga. Kita sebagai pendamping istilahnya di sampingnya atau di belakangnya saja gitu. Tetap hormat lah gitu. Sesederhana itu pesannya ya. Iya. Sederhana tapi mungkin tidak semua bisa. Dan situasi itu hormat terhadap suami sudah Mbak Vinda jalankan bertahun-tahun. Kalau menurut saya di POV saya harusnya sudah sih Mas. Kalau kayak contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya kita itu tadi saya beli apa izin, saya kemana izin, makannya disiapin tetap. Ya. Memuji suami itu juga penting tetap gitu. Yang dilihat tuh contohnya mencontoh siapa sih Mbak Vinda ini sebagai kok Siapa bisa ya, Mas? punya greget tetap menjadi istri yang baik gitu. Insya Allah ibu sih. Oh ibu gitu. Iya, ibu gitu. Tiap hari bikinin kopi gitu. Tetap menyiapkan makannya. Terus walaupun di rumah tetap ya paling enggak tetap pakai lipstik. Gitu-gitulah. Yang hal simpel tapi menurut saya penting sih. Gitu. Ada contohnya ya. Iya. Ya, Masya Allah. Yang ndak ujuk-ujuk begitu karena takut kekerasan. Enggak. Kudu mana? Harus nurut gitu enggak ya? Alhamdulillah enggak sih. Baik dia baik suami. Masya Allah, amin. Siap. Mbak Fitria gitu juga. Yes, tetap pokoknya semangat kita Mas Yo, pendapatan kita lebih banyak tapi kita tetap harus hormat sama suami. Kodratnya kita kan tetap di bawahnya suami gitu. Enggak boleh kok kualat, Mas. Apa jangan-jangan pernah kualat? Jangan-jangan Paling. Enggak aja sampai. Iya. Mbak Vinda, Iya. Mbak Fitria, terima kasih sharingnya Iya, sebagai ibu rumah tangga dan istri. Next kita ngobrol lagi di luar ini. Semoga apa yang menjadi pesan berdua Mbak Fitria, Mbak Vinda sampai ke para views dan netizen. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.